Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Dari berbagai komoditas perkebunan yang dimiliki, kelapa merupakan salah satu hasil bumi yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama ratusan tahun. Hampir di setiap daerah pesisir maupun pedesaan, pohon kelapa tumbuh dengan subur dan menghasilkan berbagai manfaat. Namun, di balik keberadaannya yang begitu akrab dengan kehidupan sehari-hari, ternyata kelapa Indonesia memiliki peran yang jauh lebih besar di tingkat internasional. Bahkan, sebuah fakta menarik menunjukkan bahwa sekitar 80% kebutuhan kelapa Malaysia dipenuhi melalui impor dari Indonesia. Fakta ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa negara tetangga yang memiliki sektor pertanian cukup maju masih sangat bergantung pada pasokan kelapa dari Indonesia? Dan apakah Indonesia benar-benar mampu memanfaatkan peluang emas ini untuk menjadi kekuatan utama industri kelapa dunia? Mari kita bahas bersama. Informasi mengenai tingginya ketergantungan Malaysia terhadap kelapa Indonesia menjadi perhatian setelah disampaikan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Disebutkan bahwa sekitar 80% kebutuhan buah kelapa Malaysia berasal dari Indonesia. Angka ini bukanlah jumlah yang kecil. Artinya, sebagian besar industri berbasis kelapa di Malaysia sangat bergantung pada hasil perkebunan Indonesia. Ketika pasokan kelapa dari Indonesia mengalami gangguan beberapa tahun lalu, delegasi Malaysia bahkan dikabarkan datang langsung ke Kementerian Pertanian Indonesia untuk meminta agar ekspor kelapa tidak dihentikan. Mereka khawatir apabila pasokan tersebut terputus, industri pengolahan kelapa di negaranya akan mengalami kesulitan memperoleh bahan baku. Fakta tersebut menunjukkan bahwa komoditas kelapa memiliki nilai strategis yang jauh lebih besar daripada yang selama ini dibayangkan banyak orang. Selama ini, masyarakat mungkin lebih mengenal kelapa sebagai bahan untuk membuat santan, minyak goreng tradisional, atau minuman segar. Padahal di dunia industri modern, kelapa merupakan salah satu bahan baku penting yang digunakan dalam berbagai sektor. Mulai dari industri makanan, minuman, kosmetik, farmasi, hingga produk ramah lingkungan, semuanya membutuhkan hasil olahan kelapa dalam jumlah besar. Tidak mengherankan apabila negara-negara yang memiliki industri pengolahan kelapa terus berusaha menjaga pasokan bahan bakunya. Keunggulan Indonesia berasal dari kondisi geografis yang sangat mendukung. Sebagai negara tropis dengan ribuan pulau, Indonesia memiliki iklim yang ideal untuk pertumbuhan pohon kelapa. Luas perkebunan kelapa Indonesia mencapai sekitar 3,34 juta hektar. Menariknya lagi, sekitar 98% dari luas lahan tersebut dikelola langsung oleh petani rakyat. Artinya, jutaan keluarga di Indonesia menggantungkan sebagian penghasilannya dari komoditas ini. Diperkirakan terdapat sekitar 5,5 juta petani yang terlibat dalam budidaya kelapa di seluruh Indonesia. Inilah yang menjadikan kelapa bukan hanya komoditas ekspor, tetapi juga sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat. Menurut data International Coconut Community atau ICC, Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar kedua di dunia setelah Filipina. Produksi nasional mencapai sekitar 2,87 juta ton setara kopra, atau sekitar 24% dari total produksi kelapa dunia. Sementara itu, Filipina masih berada di posisi pertama, dengan produksi sekitar 3,18 juta ton, atau sekitar 27% produksi global. Selisih antara kedua negara tersebut sebenarnya tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, apabila produktivitas perkebunan Indonesia berhasil ditingkatkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan mampu melampaui Filipina dan menjadi produsen kelapa terbesar di dunia. Namun keunggulan Indonesia sebenarnya tidak hanya terletak pada jumlah produksi. Nilai terbesar justru berada pada potensi pengolahan atau hilirisasi. Selama bertahun-tahun, Indonesia masih banyak mengekspor kelapa dalam bentuk bahan mentah. Padahal nilai ekonomi terbesar justru diperoleh ketika kelapa diolah menjadi berbagai produk turunan. Daging kelapa dapat diolah menjadi santan, minyak goreng, virgin coconut oil, tepung kelapa, hingga berbagai makanan olahan. Air kelapa dapat diproses menjadi minuman kesehatan yang memiliki permintaan tinggi di pasar internasional. Tempurung kelapa dapat diubah menjadi arang aktif berkualitas tinggi yang digunakan dalam industri penyaringan air maupun kesehatan. Bahkan, sabut kelapa kini banyak dimanfaatkan sebagai media tanam, bahan furnitur, hingga produk ramah lingkungan yang semakin diminati dunia. Kementerian Pertanian memperkirakan apabila seluruh bagian kelapa dimanfaatkan secara optimal, potensi nilai tambah yang dihasilkan dapat mencapai sekitar 6,55 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor produk kelapa Indonesia yang pada tahun 2022 masih berada di kisaran 2,11 miliar dolar Amerika Serikat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masih terdapat peluang yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan nasional melalui pengembangan industri pengolahan kelapa di dalam negeri. Melihat peluang tersebut, pemerintah mulai mendorong strategi hilirisasi. Tujuannya adalah agar Indonesia tidak lagi hanya dikenal sebagai pemasok bahan baku,
tetapi juga produsen berbagai produk olahan bernilai tinggi. Dengan cara ini, keuntungan ekonomi yang diperoleh tidak hanya dinikmati oleh negara lain yang mengolah bahan mentah Indonesia, melainkan juga dapat dirasakan langsung oleh petani, pelaku industri, dan masyarakat Indonesia sendiri. Meskipun peluangnya sangat besar, sektor kelapa nasional juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah terus berkurangnya luas lahan perkebunan kelapa akibat alih fungsi lahan. Tidak sedikit kebun kelapa yang berubah menjadi kawasan permukiman maupun perkebunan komoditas lain. Selain itu, fluktuasi harga juga membuat sebagian petani memilih beralih ke tanaman lain, seperti kelapa sawit yang dianggap memberikan keuntungan lebih stabil. Akibatnya, produksi kelapa nasional sempat mengalami perlambatan. Produktivitas kebun kelapa Indonesia juga masih tergolong rendah. Saat ini rata-rata hasil produksi hanya sekitar 1,1 ton per hektar. Padahal dengan penggunaan bibit unggul, teknik budidaya modern, serta perawatan yang lebih baik, produktivitas tersebut diperkirakan dapat meningkat hingga antara 3,5 sampai 5 ton per hektar. Artinya, tanpa harus membuka lahan baru secara besar-besaran, Indonesia sebenarnya masih memiliki ruang yang sangat luas untuk meningkatkan hasil produksi hanya melalui peningkatan produktivitas. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis. Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 427 miliar rupiah untuk mengembangkan kawasan kelapa seluas sekitar 151.000 hektar yang tersebar di 28 provinsi. Program ini tidak hanya berfokus pada perluasan lahan, tetapi juga mencakup distribusi bibit unggul, peningkatan produktivitas, penguatan rantai pasok, serta pengembangan industri pengolahan di berbagai daerah. Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap nilai tambah komoditas kelapa dapat meningkat secara signifikan. Selain dukungan anggaran pemerintah, pengembangan industri kelapa juga diproyeksikan memperoleh dukungan investasi dari berbagai proyek hilirisasi nasional. Sejumlah proyek strategis dengan nilai investasi yang mencapai ratusan triliun rupiah direncanakan akan mendorong pertumbuhan industri pengolahan berbagai komoditas, termasuk kelapa. Kehadiran investasi ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan pabrik pengolahan modern, sehingga Indonesia tidak lagi hanya mengirimkan buah kelapa mentah ke luar negeri, tetapi juga mengekspor produk jadi dengan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Ketergantungan Malaysia terhadap kelapa Indonesia menjadi bukti nyata bahwa hasil bumi Indonesia memiliki daya saing yang sangat tinggi di tingkat regional. Namun, fakta tersebut seharusnya tidak hanya menjadi kebanggaan semata. Justru ini merupakan pengingat bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk naik kelas dari sekadar pemasok bahan baku menjadi pusat industri kelapa dunia. Jika produktivitas terus ditingkatkan, hilirisasi berjalan dengan baik dan kesejahteraan petani semakin diperhatikan, maka Indonesia berpotensi menjadi pemimpin industri kelapa global. Pada akhirnya, masa depan industri kelapa Indonesia berada di tangan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, petani, pelaku usaha, hingga masyarakat. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sudah tersedia. Permintaan pasar internasional juga terus meningkat. Bahkan negara tetangga seperti Malaysia masih sangat bergantung pada pasokan kelapa dari Indonesia. Kini tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal, agar kelapa tidak hanya menjadi komoditas ekspor biasa, tetapi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama industri kelapa di dunia. Dengan langkah yang tepat dan konsisten, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan berhasil melampaui Filipina dan menyandang predikat sebagai produsen sekaligus pusat industri kelapa terbesar di dunia.